Jika kalian saat ini akan menghadapi seminar proposal ataupun sidang skripsi, saya akan memberikan bocoran kira-kira komponen apa saja yang akan dinilai oleh para penguji. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian. Di video kali ini khusus saya membahas tentang bocoran hal yang akan dinilai oleh penguji. Jadi komponen-komponen ini tiap bab 1, bab 2, bab 3 akan kita bahas komponen-komponen yang dijadikan penilaian oleh para penguji. Di video kali ini saya akan jelaskan untuk teman-teman yang akan menghadapi seminar proposal atau sempro. Mari kita simak komponen apa saja yang akan dibahas. Nah, ini adalah salah satu format penilaian. Jadi ada beberapa komponen atau indikator-indikator yang dijadikan penilaian saat kalian melakukan seminar proposal. Jadi di sini saya akan coba jelaskan komponen apa saja yang akan dinilai sehingga kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke, kita akan masuk ke komponen di bab 1 ya. Di sini ada 1 sistematika penulisan. Oke, jadi sistematika penulisan ini akan dinilai oleh penguji. Di sini ada 2 hal untuk sistematika penulisan. Yang pertama, kesesuaian format penulisan dengan buku pedoman. Jadi dari proposal kalian ini apakah format penulisannya sudah sesuai dengan buku pedoman. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya. Kalau misalnya setiap bab itu sudah sesuai, nilainya akan dikasih antara 81 sampai 100. Kalau hanya 2 bab yang sesuai, itu akan diberikan nilai 61 sampai 80. Kalau hanya 1 bab, itu 41 sampai 60 nilainya. Nah, tentu penilaian ini akan berbeda ya dari setiap kampus. Tapi yang jelas sistematika penulisan ini menjadi komponen penilaian. Kemudian kutipan ya, kesesuaian antara penulisan kutipan langsung maupun tidak langsung dengan buku pedoman. Kalau misalnya di buku pedoman sitasi atau kutipan diharuskan menggunakan style tertentu, kita harus ikuti sesuai dengan style yang diharuskan di pedoman penelitian. Nah, itu harus sesuai, makanya saran untuk memaksimalkan poin di sini adalah kalian harus menggunakan reference manager. Nah, bisa Mendeley ya atau Zotero dan lain sebagainya. Itu poin pertama, sistematika penulisan. Kemudian poin yang kedua adalah kedalaman dan keluasan teori keilmuan yang relevan. Wah, di sini ada 4 poin ya untuk komponen 2 ini. Yang pertama, kesesuaian latar belakang dengan masalah. Nah, ini jadi poin penilaian nih. Ya, apakah latar belakang kita ini terdapat masalah atau fokus penelitian yang kita sajikan. Ini nilai-nilainya ya. Kalau misalnya di latar belakang kita ini menjelaskan secara komprehensif dan struktur, maka dapat poin antara 81 sampai 100. Kalau misalnya sudah komprehensif tapi tidak terstruktur, 61. Kalau kurang komprehensif, kurang terstruktur, ini 41 gitu ya. Nah, seperti itu. Di latar belakang apakah memang ada masalah atau fokus penelitian. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah atau fokus penelitian. Apakah sesuai? Nah, kalau rumusan masalah tepat dan sesuai, nilainya antara 81 sampai 100. Kalau kurang tepat dan sesuai, nilainya sekian. Kalau misalnya rumusan masalahnya kurang tepat dan tidak sesuai, kecil ya nilainya. Kemudian poin yang ketiga adalah relevansi teori dengan kajian penelitian. Ya, tinjauan teori apakah relevan dengan masalah penelitian? Relevan atau tidak? Nah, nanti ada poin-poin penilaiannya seperti ini. Kemudian kelengkapan teori. Ini masih poin untuk komponen kedalaman dan keluasan teori keilmuan yang relevan.
kelengkapan teori, misalnya data referensi berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya, kemudian apakah memang tidak sesuai, sumbernya kurang dipercaya. Nah, ini mempengaruhi penilaian. Kemudian masuk ke komponen 3. Ini lebih ke argumentasi teoritis dalam menyusun kerangka berpikir. Nah, ini ada di bab 2 ya. Saat kalian menyusun kerangka berpikir, apakah memang bisa jelas, bisa disusun dengan teori yang ada gitu ya. Nah, ini ada 2 penilaian. Yang pertama, setiap kutipan harus dianalisis atau disimpulkan. Kemudian ketepatan analisis teori untuk membentuk kerangka berpikir. Jadi untuk menganalisis teori saat membentuk kerangka berpikirnya apakah sudah tepat atau tidak ya. Nah, ini kerangka berpikir disusun berdasarkan teori dan argumentasi yang jelas. Kerangka berpikir disusun berdasarkan teori dan argumentasi yang kurang jelas. Nanti ada penilaiannya seperti apa. Dan ini dinilai oleh penguji. Kemudian komponen 4 itu adalah relevansi topik dengan bidang ilmu, ya, kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu kalian. Misalnya kalian ambil bidang ilmu manajemen. Nah, apakah topiknya itu sesuai dengan keilmuan kalian? Ini juga dinilai ya. Kemudian akan dilihat juga kontribusi penelitian terhadap permasalahan bangsa. Atau misalnya di sini kita bisa lihat manfaat ya, di manfaat penelitian. Apakah memang sesuai atau tidak gitu ya dengan isu-isu yang memang bisa kita pecahkan permasalahan yang kita angkat. Nah, seperti ini ya. Ini komponen 5. Kemudian komponen berikutnya adalah originalitas dan kebaruan penelitian. Nah, jadi ini juga dinilai ya oleh para penguji. Di sini ada beberapa hal yang jadi indikator penilaian. Misalnya jika topik yang kita teliti ini memiliki originalitas yang tinggi ya, belum pernah diteliti sebelumnya, atau memiliki batasan yang jelas dengan penelitian lain, ini besar poinnya. Kalau misalnya originalitas dan kebaruannya sedang, ya, nilainya sekian. Kalau misalnya tidak ada originalitas dan kebaruan, ini kecil gitu ya. Ini komponen originalitas dan kebaruan penelitian. Komponen berikut adalah penyajian seminar. Nah, jadi saat kalian presentasi itu pun dinilai ya proses penyajian, kemudian keahlian kalian saat menggunakan alat bantu dari mulai laptop, terus infokus ya, bahasa yang baik dan benar. Nah, ini komponen yang dinilai saat penyajian seminar. Dan yang berikut adalah proses tanya jawab. Ini dinilai. Jadi jawaban-jawaban kalian ini akan dinilai. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kalian harus jawab. Nah, ini ada poinnya nih, misalnya ketepatan jawaban dan kemampuan mempertahankan argumentasi. Nah, ini adalah komponen tanya jawab. Nah, ini kalau misalnya ada 2 orang pembahas atau penguji, ini ada peran yang berbeda ya, penguji 1 misalnya atau penguji 2. Nah, kalau di lembar yang saya sampaikan ini untuk pembahas 1 di SUP-nya. Kalau pembahas 2 ini komponen penilaian yang ada di metodologi penelitian. Jadi di bab 3, jadi dibagi ya, dosen ini menilai misalnya bab 1, bab 2, dosen ini menilai bab 3 gitu ya. Kalau dalam hal ini kasusnya adalah setiap dosen penguji ini mempunyai penilaian-penilaian yang berbeda. Nah, ini komponen penilaian yang ada di bab 3. Yang pertama metodologi ya, kesesuaian metode dengan rancangan penelitian. Gitu ya, indikator-indikatornya rasional, sistematis, dan empiris. Nah, harus memuat ini di bab 3. Kemudian ketepatan penentuan populasi dan sampel. Nah, ini akurasi dan presisi, ini harus dipenuhi indikator-indikatornya. Selanjutnya perumusan variabel penelitian.
Ini variabel yang diteliti didefinisikan secara tepat dengan mempertimbangkan definisi teoritisnya, pengukuran dan kondisi di lapangan. Apakah ini tepat sesuai dengan bab 2 ya, teori-teori yang ada di bab 2. Kemudian kalau misalnya pakai instrumen kuesioner, teknik dan instrumen pengumpulan datanya seperti apa prosesnya, proses pengumpulan data, kemudian ada beberapa prinsip. Nah, ini harus dilihat nih ya, harus dipastikan apakah memang sudah mencerminkan ini. Kumpulkan data selengkap mungkin, tidak sebanyak mungkin. Memperhatikan kebenaran data baik dari sumber datanya, sumber maupun datanya itu sendiri. Ya, ini teknik pengambilan instrumen pengumpulan data sesuai prinsip pengumpulan data. Kalau tidak sesuai seperti apa, kalau sudah sesuai seperti apa. Tentunya kalau sudah sesuai akan makin besar nilainya. Kemudian ketepatan teknik analisis data. Nah, ini apakah memang sesuai? Apakah teknik analisis yang digunakan berdasarkan karakteristik tiap formula, yaitu karakteristik problem dan permasalahan penelitian. Kemudian karakter data penelitian, karakteristik sampel. Nah, ini apakah sudah sesuai atau belum saat menentukan teknik analisis data. Nah, poin yang kedua adalah originalitas dan kebaruan penelitian. Nah, ini hal yang sama dinilai oleh setiap pembimbing ya, ada originalitas dan keterbaruan. Dan berikutnya ya penyajian dan tanya jawab. Ini pun ada di pembahas lain ya. Ini kalau misalnya kita punya 2 dosen penguji, biasanya dibagi-bagi ya penilaiannya. Ada juga yang memang penilaiannya ya semuanya sama, tinggal mengakumulasikan nilai dari setiap dosen. Pada dasarnya ini merupakan komponen-komponen yang dinilai ya, entah itu komponen dibagi-bagi kepada tiap penguji ataupun setiap penguji mempunyai komponen penilaian yang sama. Yang jelas bab 1 sampai dengan bab 2 komponennya ini yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.